jadi ya didampingi lawyer kan sama aja, intinya kan niatnya gimana, mau damai mau enggak kan sama aja gitu, nggak perlu gue datang. Bang Deren pun sudah cukup. Persyaratan yang diajukan apa sih, Bang? Hanya minta maaf dan mengakui apa yang sudah dikatakan. Hanya minta maaf, tidak ada persyaratan lain. Persyaratannya adalah minta maaf dan mengakui apa yang sudah dikatakan. Tapi tidak dengan permintaan maaf yang tidak mengakui kesalahan ya. Jadi jangan sampai nanti minta maaf tapi berstatement seakan-akan dia dipaksa atau dia tidak melakukan, tapi karena permintaan seseorang dia meminta maaf. Nah, itu tidak. Mantan istri artis Okan Cornelius, Lisaci alias Meliana Andriani sudah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus pencemaran nama baik. Laporan pencemaran nama baik itu dilaporkan oleh Okan. Okan membeberkan status hukum Lisaci, karena dia ingin menutup lembaran lama dengan sang mantan istri di akhir tahun ini. Saya berpikir ini sudah penutupan 2021. Saya tidak mau semuanya ditutup di tahun ini. Saya mau di tahun 2022 memulai hal-hal baru dan tidak mengurus hal-hal lama, kata Okan Cornelius saat ditemui di kediamannya, Cinere, Depok, Jawa Barat, Selasa, tanggal 21 Desember tahun 2021. Alasan Okan diam dan tak banyak komentar sebelumnya, karena dirinya menghargai proses yang sedang berjalan. Menurut Okan, jika bukti belum sampai 100%, dia tidak mau berspekulasi terlalu banyak. Tujuannya, agar kasusnya tak melebar dan kuat di mata hukum. Saya menghargai teman-teman. Jadi, beberapa waktu lalu Bang Dren memberikan surat pemberitahuan penetapan tersangka yang di Depok ini sudah tersangka jadi sudah rapi sudah terbukti, ujar Okan. Okan menambahkan, bahwa semua yang dituduhkan kepadanya terkait dengan laporan yang diajukan Lee semua tidak terbukti. Laporan sebelumnya yang dibuat oleh Okan untuk memperbaiki namanya, karena sebelumnya ia dituduh mencuri dan tuduhan lainnya. Saya punya nama baik, gua mau mengklearkan nama itu, dia menyebut nama gua, dia memberikan satu opini bahwa ada barang dia yang hilang di rumah gua, jelas Okan. Proses hukum dan tahapan sudah dijalani oleh Okan, meskipun sang istri mengklaim bahwa pihak Okan tak melakukan restoratif justice, keadilan restoratif. Namun, itu bukan masalah, karena pihaknya telah memberikan kuasa kepada pengacara. Restoratif justice diketahui merupakan sebuah pendekatan yang ingin mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa. Proses dijalanin semua, tahapan dijalanin semua, mediasi sudah dijalanin, meskipun dia ada berbicara restoratif justice yang tidak dijalankan. Karena waktu itu dia tidak mengakui kalau dia salah, terang Okan.